Saya berharap studio ini bisa memberikan spirit yang baru, bisa memberikan mock up yang baru, penampilan yang baru tentang bagaimana kita mendelivery pantomim dengan kemurniannya, tapi juga tidak meninggalkan apa yang sedang terjadi sekarang. Sebagus apapun tulisannya, ketika dihafal, objektif itu mungkin aja berubah. Gitu. Begitu juga saat pendeliverian itu. Barulah gua rumus, karena itu kembali lagi, gua kan tampil bukan buat orang. Bukan buat gua diri gua sendiri, tapi buat orang. Jadi nggak bisa gua bilang, lo aja yang nggak ngerti, nggak bisa begitu. Apa pergerakan yang Bang J membuat nih dalam anak ini? Jadi setelah tadi saya cerita panjang lebar yang tidak menjawab juga, saya awalnya berpikir kayaknya harus ada sesuatu yang saya buat, tapi melibatkan banyak teman-teman gitu. Akhirnya saya merumuskan, saya ngomong sama Bang Aing guru saya, ngomong sama Jody sebagai pendamping saya gitu, yang sudah lama tahu proses saya berkarya gitu. Saya minta masukan sama dia, akhirnya terbentuklah ide membuat sebuah studio pantomime Di Bogor. Oke. Saya nggak tahu ini pertama apa enggak, karena saya tidak baru-baru ini main ke Bogor, 2018 baru mulai berkarya di Bogor lagi. Tapi 1 dan 2 menurut saya bukan jadi obrolan, karena dalam kesenian kita bukan kelereng yang mudah dihitung gitu. Nggak perlu, nggak penting itu, tapi saya berharap studio ini bisa memberikan spirit yang baru, bisa memberikan mock up yang baru, penampilan yang baru tentang bagaimana kita mendelivery pantomim dengan kemurniannya, tapi juga tidak meninggalkan apa yang sedang terjadi sekarang tentang teknologi, tentang entertainment, tentang edukasi zaman sekarang. Karena dulu kita mungkin SMA baru balik ya, anak sekarang SMP, SD udah balik gitu, artinya perlu ada percepatan itu. Makanya saya bentuk sebuah studio gitu. Kenapa studio? Karena harapannya sih supaya daya serapnya lebih banyak gitu, kita bisa melakukan hal yang lebih fleksibel. Saya di sini nggak cuma sendiri, saya ada beberapa banyak teman-teman yang sudah bisa saya sebutkan namanya. Saya sama Hagi Kamil, akhirnya saya rekrut dia dalam pergerakan bawah tanah ini. Dan juga baru bergabung ada Arul, ada Aziz juga yang nanti bantu di branding. Di atas saya itu ada Bang Aeng yang mensupervisi saya. Namanya adalah Jempling Mime Studio. Saya ini ada bukan metode ya, kayak ini pantomim apa ya? Bisa disebut mime bisa. Topi saya, bundar, topi saya. Kalau tidak benar, bukan gimana tuh? Bukan topi saya. Nah, gue pengen nanya, Bang Jay, lu tiap hari latihan? Maksudnya tentang apa ya? Si tangan ini bisa menjadi bahasa yang berbeda-beda. Tempat latihan terfavorit gue adalah motor, di atas motor. Gimana? Mungkin Aji sudah sering tahu ya. Jadi ntar Jempling Mime Studio di motor sering. Iya betul, di dekat speedometer atas. Gimana tuh Bang Jay di motor? Gimana emang gue agak sulit menjelaskan ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Jempling, apa yang sulit ini bisa dibantu sama teman-teman agar tertulis, agar bisa di-delivery dengan baik. Nanti akan coba dijelaskan lewat Jempling Mime Studio itu tentang bagaimana pola latihan yang sudah terdahulu sama yang kita buat gitu kan. Karena kita harus menghormati yang terdahulu sehingga kita mampu untuk membuat sesuatu yang baru gitu, mencari bentuk yang baru. Kalau bicara latihan, gua kalau latihannya kolektif malah gua nganggapnya itu bukan latihan, gua evaluasi aja. Gua ambil apa yang ilmu dia punya, gua peragain apa yang udah gua latih di rumah, ada evaluasi gua tangkap. Lebih banyak latihan itu adalah di kamar, Bang. Jadi bahkan di buku itu tuh sama bini gue udah diatur, kayak misalkan jam segini gue latihan di teras, di kamar, gue latihan itu setiap hari. Setiap habis subuhan atau kesiangan, kalau kesiangan jam 8 sama sebelum tidur. Itu setiap hari harus. Boleh tahu kayak gimana tuh? Minimal merespon perasaan atau merespon ruang aja. Minimal itu. Atau pematangan teknik-teknik dasar aja. Kayak gimana coba? Boleh gak? Aduh, saya takut salah. kan bosan ya, kita misalnya latihan meme paling begini-begini aja gitu. Ya maksudnya metode kaca aja kan. Mungkin dari seorang Bang J punya yang lebih
bisa diserap sama di luar teman-teman kesenian gitu kan. Jadi newbie gitu kan sasarannya itu kan, ya nggak sih? Biasanya lebih ke ini sensitivitas. Gimana? Kayak misalnya saya duduk cari tempat yang paling nyantai. Ini saya lakukan untuk meningkatkan sensitivitas batin, untuk merasakan apa yang bergerak di dalam tubuh kita dan apa yang timbul. Jantung atau Iya, jantung yang bergerak, darah, mata, segala macam. Sehingga nantinya, nah ini yang kemarin sempat, maaf, satu lagi nih, yang sempat gua bahas sama Bang Aeng. Perasaan duluan atau gerak tubuh duluan? Kalau gua sih perasaan duluan ya. Perasaan duluan. Ya, benar. impulsnya itu. Gua setuju. Tapi untuk metode latihan, yang gue yakini gerakan duluan. Biar menimbulkan perasaan. Di beberapa part latihan ya, mohon maaf, di beberapa part latihan, gue melakukan gerakan duluan untuk terangsanglah sebuah perasaan. Karena kadang kita melakukan sesuatu tanpa perasaan yang kita sadari. Karena perasaan yang kita maksud itu perasaan yang kita sadari dong. Betul. Padahal banyak perasaan yang kita tidak sadari. Paham ya maksudnya? Paham. Jadi kadang gue begini duduk nyantai, terus gue ngeliatin satu ruas jari, kelingking, kulit nih kan ada nih satu kulit atau satu ruas sama bulu-bulu ini. Untuk menjangkau titik yang paling jauh, kita harus dapat titik yang paling dekat. Gitu. Untuk dapat suara yang paling jauh, kita harus ngerasa. Untuk dapat titik yang paling dekat, kita harus cari yang paling jauh. Gitu. Dan sebaliknya. Ini yang gue lakukan ya. Jadi gue ngegerakin sambil mengatur nafas, sambil membentuk gerakan yang baru atau bentuk yang baru. Misalnya berapa menit gue rasain apa yang bergerak, apa yang berasa. Sama satu lagi, mensyukuri semua yang ada yang pernah gue lakuin dan minta ampun atas semua perasaan atau maksiat atau segala macam yang gue pernah kerjain. Itu harus dihadirkan. Karena apa, Mang? Karena ketika kita meminta maaf, kita bersyukur, I love you, forgive me, I'm sorry, thank you. Yeah. Itu banyak perasaan yang muncul di dalam dada kita. Di pantomim itulah yang kita harus lakukan adalah mengkategorikan perasaan-perasaan itu, Mang. Memustakakan itu ya? Memustakakan. Dan apa yang berubah dari itu? Rekam itu. Iya. Apa yang berubah dari itu? Ada nggak sih anatomi tubuh lu yang tidak bisa lu sulit atur untuk kebutuhan pantomim? Gerak kepala, leher. Lah, bukannya lu lincah malah. Lincah itu kan juga tergantung kebutuhan ya. Ada banyak kebutuhan yang memang harusnya gua statis. Iya. Tapi gua kan ya itu tadi saraf. Emang di sini beradanya? Di sini. Oh. Jadi ini agak pegel. Cuma itu kembali lagi bisa diatur kalau gua pola latihannya sama treatmentnya itu bisa. Tapi kalau udah kebawa emosional dan gua nggak bisa kontrol, itu dia tegang. Dan lu pernah pas pentas itu kambuh? Sorry. Pernah, dan gua mengobatinya pada saat gua pentas. Kalau Hakiki lihat atau abang lihat pas gua main kemarin, pas pertama kali gua muncul tuh gua kerasa godek-godek kan gua. Nah, cuma kan kita tampil bukan buat diri kita sendiri. Orang harus tahu ketika ada terjadi sesuatu yang di luar kontrol kita harus benar-benar hitungan per detik membuat sesuatu sehingga orang paham itu apa. Akhirnya ya gue mengubah cerita gue per sekian detik tentang bahwa gue adalah orang primitif yang mencari bunyi, sehingga bunyi itu mengontrol dan mempengaruhi tubuh gue. Gue bergerak banyak ketika ada bebunyian. Bebunyian itu yang merangsang perasaan gue. Sehingga begitu dah. Akhirnya fungsinya latihan begitu. Jadi bisa mengatasi accident di panggung, bisa berpikir secara hitungan detik. Ya, latihan. Betul Bang ya? Iya. Ya pas pentas doang ya nggak sih? Jadi Bang Jay pun sudah sekarang berjalan sejauh inilah ya. Tidak melupakan hal yang sangat basic latihan. Apalagi pegel aja ya main satu ruas belum ini. Benar. Ya, tubuh yang lain ini.
Kalau kata Mas Septian yang pernah saya tangkap dalam obrolan ini, dalam obrolan, tapi itu paten banget saya lakukan. Matikan satu titik untuk mempowerfulkan satu ruas. Satu titik untuk mempowerfulkan satu ruas. Jadi untuk membuat gerakan seperti ini kan kita matiin satu titik. Titik mana yang kita matiin? Tumpuan. Ya kan? Untuk memperluas satu ruas. Untuk menyatakan sesuatu. Jadi si tumpuan ini digerakkan sama ini. Iya. Nah, cuma PR-nya bagaimana kita fokusnya nggak ke sini, Bang. Karena kan titik kita fokusnya ke sini. Jadi matikan satu titik untuk memperluas ruas yang lain yang masih hidup. Menghidupkan itu kan kita perlu konsentrasi ke situ, bukan ke titik itu. Makanya ketika begini kan yang berasa di sini, tapi gimana fokusnya tetap ke sini. Cari bentuk yang lain, rasain dikit-dikit. Nah, nanti perasaan itu muncul, sedikit-sedikitnya muncul. Tentang keobjektivitas objektif lah ya. Objektif si gerakan lu itu ya kan kita penonton beda-beda culture ya, beda-beda lapisan gitu. Dan lu bisa menerjemahkan dengan gerakan lu yang objektif itu kan apa ya? Ya kan, ya pasti ada aja yang subjektif itu kan. Maksud gua mengantisipasinya gimana? Mengantisipasinya. Nah, itu dia. Menarik sekali. Kalau gua biasanya gini, Bang. Gua cari dagingnya dulu nih. Daging. Apa yang gua mau dan apa yang gua mau sampaikan. Itu dulu. Gua nggak perlu tahu kemasannya seperti apa. Itu dulu gua latih. 3 bulan, 4 bulan gua latih segala macam. Nah, nanti baru pendeliveriannya. Karena objektif atau tidaknya adalah di pendeliveriannya. Karena sebagus apapun tulisannya, ketika dihafal, objektif itu mungkin aja berubah. Gitu. Begitu juga saat pendeliverian itu. Barulah gua rumus, karena itu kembali lagi gua kan tampil bukan buat orang. Bukan buat gua diri gua sendiri, tapi buat orang. Jadi nggak bisa gua bilang lo aja nggak ngerti, nggak bisa begitu. Pertunjukan tetap pertunjukan, men, gitu. Minimal banget. Oke deh, lu nggak ngerti, minimal banget lu ngerasain. Itu harus wajib ngerasain apa lu ada di ruangan mana. Lu nampe kayak nangis, walaupun lu nggak ngerti lu nangis kenapa. Minimal itu dulu. Nah, caranya ketika udah ketemu, biasanya gua tulis bukan repertoire tapi tulis rundown geraknya, emang. Oh, lo pakai itu? Persin, iya. Scene ini gua begini. Ini yang gua latih, yang gua mau. Nah, cari bentukan-bentukan entertainmentnya, cari bentukan-bentukan komposisinya, sehingga itu terlihat komposisional atau indah lah, gitu. Estetik lah, gitu. Jadi ada plot-plotnya. Ada plot-plotnya. Ini rumusnya nih gini, ini deliverynya ntar begini. Kayak kemarin deh, gue fokus. Ini buat teman-teman yang nonton kemarin mungkin bisa inget-inget lagi ya. Ketika gue fokus ke tangan, memainkan figura segala macam, bla 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 bla. Nah, ini gue mau transisi di sini nih, mau jadi kakek-kakek. Gimana cara transisinya? Gue mainin kaki gue, perubahan kaki tegak ke kakek-kakek, supaya orang fokus ke kaki. Nanti ketika udah itu baru gue ambil sedikit pandangannya, baru gue ke depan. Tahapannya gitu. Padahal pada saat latihan yang gue mau, yang penting gue maunya transisi aja. Nah itu kalau menurut gue nggak bisa dipikirin dalam satu waktu, mah. Kalau menurut gue, sehingga kita bisa dapat dulu intinya lu mau nyampein apa. Gitu. Meskipun yang gue lakukan kemarin adalah sebenarnya bukan improvisasi juga, tapi gue nge-callback apa yang pernah gue lakuin. Memang di situ nggak yang nomor-nomor pasti, ada beberapa yang gue callbackin, gue campur jadi satu rangkaian cerita. Ini balik lagi nih ke pandangan seorang gue lah, awam di pantomim ya. Kenapa sih pantomim identik dengan komedi? Dan lu sepertinya berjalan sekarang tuh lu tidak, mungkin sedikit komedi ya, nomor-nomor komedi yang gue tahu ya. Ada. Apa kebutuhan partner lu? Iya. Ya, partner lu yang undangan aja. Undangan ya. Nah, kenapa sih komedi? Nah itu dia tuh. Capek kah? Ya mungkin itu ya, karena banyak tokoh-tokoh yang akhirnya mungkin dia sebelumnya komedian, terus ada beberapa, karena memang ini ada satu quotes tapi gue lupa namanya siapa, tapi quotes ini menarik buat gue.
eh, lelucon itu adalah dasar dari semua hal. Karena lelucon itu adalah muara dari semua perasaan. Pemberontakan muaranya di situ. Pemberontakan, kesedihan, patah hati, segala macam. Karena lelucon itu berangkat dari sebuah keresahan. Cara delivery paling asyik memang yang mudah diterima adalah lelucon. Kat kelakar atau sejenisnya, jokes segala macamnya gitu. Nah, tapi jauh sebelum itu, kalau bicara soal perkembangan atau awal muncul pantomim yang gua tahu, dulu sempat ada namanya komedia dell'arte, di mana itu adalah seni budaya atau budaya orang-orang. Ketika ada alat komunikasi segala macam, sehingga ada relief yang menyatakan bahwa itu alat komunikasi berupa bahasa isyarat, tapi ada beberapa relief yang menyatakan dia dikelilingi banyak orang, sehingga di situ dinyatakan bahwa oh ini sebuah pertunjukan bahasa isyarat. Berkembanglah di semua negara yang mungkin literaturnya kita nggak bisa urutin tahun-tahunnya gitu, tapi kita bisa cari gitu. Ada beberapa kelompok yang akhirnya membudayakan yang namanya komedia dell'arte itu. Bagaimana tampil menghibur orang, entertainment menghibur orang dengan bahasa isyarat. Yang pada saat itu berkembangnya adalah komedi. Karena hiburan pada saat itu yang berkembang dan banyak diminati orang adalah komedi. Makanya pada saat itu orang-orang berkembang kemudian menjadi seorang aktor pantomim, disebutnya komedian pada saat itu gitu. Tapi terlepas dari itu semua yang mungkin kita belum sempat baca atau kemampuan kita membacanya jangkauannya kurang, ataupun yang tadi gue sebutin bisa jadi salah gitu. Terlepas dari itu, yang paling mudah ditangkap atau paling mudah mensosialisasikan sesuatu adalah lewat komedi. Mungkin termasuk gue juga, ketika gue sosialisasi ke sekolah-sekolah, yang gue lakukan adalah komedi. Daya tarik. Betul, sehingga ketika dia masuk ke lini gue, dia masuk ke YouTube segala macam, baru dia memperkenalkan sesuatu, barulah kita kasih tahu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau ini, bahasa main dulu bisa dimengerti, teman-teman tunarungu nggak sih? Apa lu belajar juga dari penerjemah mereka? Ada banyak seniman pantomim di Yogyakarta, di beberapa daerah, bahkan sudah punya komunitas, bahkan sudah punya produk, minuman, kafe segala macam. Bahkan sudah ada yang diundang di TEDx pun, sebuah workshop besar gitu ya, tentang bagaimana Mas Takim itu dia pernah mengajar beberapa orang atau ratusan orang tunarungu dalam berpantomim. Yang gue ingat ya, mudah-mudahan gue salah, kalau salah maafkan ya, gue ingat adalah pada saat itu dia ngomong, pada saat dikumpulkan teman-teman kita ini yang hebat-hebat ini dikumpulkan, ternyata pembahasannya beragam. Dari siapa? Pembahasan mereka bersosial itu beragam, karena kan mereka dapat treatment dari keluarga-keluarganya beragam. Artinya perlu ada sesuatu bahasa sehari-hari yang perlu mereka punya, bahasa gaulnya gitu kan, bahasa slangnya gitu. Jadi kembali lagi, pantomim bukan hanya seni pertunjukan, tapi alat komunikasi yang kemudian lu bisa ciptakan, bisa bentuk gitu. Akhirnya diajarin lah pantomim segala macam, sehingga sekarang ada salah satu seniman pantomim yang gua kagumi juga, kemarin sempat buka pertunjukan Mas Septian di Jakarta juga, berkumpul sama Mas Septian dan seniman lainnya di hotel itu, berkomunikasinya pantomim kita dari jam 12 sampai subuh, berkomunikasinya pantomim. Dia ngeritain dia di kereta, terus beliau tunarungu di kereta segala macam, kita ketawa. Mas Septian dan teman-teman lain merangsangnya juga dengan gitu. Itu kan bukan bahasa isyarat yang akhirnya menjadi kamus teman-teman kita. Bukan abjad mereka ya. Bukan abjad mereka gitu. Tapi itu ya bahasa yang dibuat dari pantomim itu tadi. Ini gue dengerin gitu, karena ya itu tadi, ketika PR-nya gini Mang. Ketika lu meniru sesuatu, yang lu tiru bukan hanya gerakan, tapi perasaan juga. Nah itu. Gimana perasaan itu bisa keluar? Nah itu, pantomim itu sebenarnya dasarnya dari situ Mang. Kalau yang gue pahami, bukan gerakan meniru sebenarnya, bukan hanya meniru sesuatu,
tapi gimana caranya perasaan itu juga bisa tersampaikan. Iya lagi man. Ada pertanyaan men? Nggak ada. Udah. Mungkin di luar kamera aja kali ya kita ya, lagi. Siap. Paling ini baik lagi kayak tadi tuh apa? Boleh promonya tentang launching. Ya. Apa lu mau open apa umum atau gimana? Oke. Rencana di mana acaranya launchingnya? Baik, Fokus Teater Bogor. Mantap sekali ya, saya seneng banget banyak orang yang mencintai pantomim gitu ya sebagai seni pertunjukan atau alat komunikasi atau apapun itu gitu. Saya dan teman-teman beberapa yang ada di sana gitu ya, tadi kita habis rapat tentang launching sebuah studio di pantomim di Bogor, Jempling Mime Studio. Insya Allah kita akan launching di 18 Maret, baru kita tentukan tanggalnya tadi. Mudah-mudahan kita bisa disiplin di tanggal tersebut. Itu terbuka untuk umum. Ada beberapa teman-teman jejaring komunitas yang kita undang dan yang terkait soal itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lahan inkubasi bareng-bareng soal pantomim. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan modul-modul, dokumentasi, hiburan, apapun semua tentang pantomim. Mudah-mudahan studio ini bisa memberikan banyak informasi tentang pantomim di Bogor terutama. Minta supportnya, minta dukungannya, dan juga minta doa baiknya. Terlebih dari saya terkait video tadi, karena saya ada keterbatasan soal yang tadi saya bilang, dan juga saya memahami bahwa video ini akan berdurasi singkat, sedangkan banyak yang ingin saya utarakan. Jadi kalau misalkan ada salah-salah penyebutan nama, asal atau segala macam hal yang memang itu salah, dimohon maafkan gitu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Bang Jay, coba lu mainkan. Ini biasanya kayak gitu biasanya. Lu mainkan, jangan lupa subscribe gitu, like and share log gitu. Coba. Yang tadi minta briefing. Kemarin enggak? Ikan gue minta. Lupa. Coba. Ntar nanti. Coba gimana tuh? Oke, Bang Jay, thank you. Siap. Tetap di Bogor, Bogor. Siap. Keren. Assalamualaikum.